Pernah tidak sih Love LK berpikir untuk menghasilkan cerita fiksi, baik itu cerpen maupun novel, yang tidak mendikte pembacanya atau tidak mendoktrin pembaca dengan begitu saja? Tetapi Love LK ingin memberikan ruang dan juga kesempatan kepada para pembaca untuk berekspresi, untuk mengembangkan imajinasinya dan menafsirkan berbagai cerita atau aspek yang ada di dalam ceritanya, termasuk tokoh-tokoh cerita. Nah, berkaitan dengan tokoh cerita, ada beberapa trik sebenarnya. Satu di antaranya adalah dengan menggunakan teknik pelukisan tokoh yang dramatik. Berkaitan dengan teknik pelukisan tokoh dramatik ini, LK sendiri sudah membahas nih sebelumnya di video yang sebelumnya. Bagi yang belum nonton, tonton dulu ya. Sebab di video kali ini LK akan melakukan pembahasan secara lebih terperinci, yaitu berkaitan dengan jenis-jenis teknik dramatik dalam pengembangan atau pelukisan tokoh dalam cerita fiksi. Untuk itu, yuk simak penjelasannya sampai akhir. Lovelka, pelukisan tokoh yang dilakukan secara dramatik ini dapat ditempuh melalui berbagai teknik. Seorang pengarang bisa saja menggunakan beberapa teknik sekaligus di dalam satu cerita fiksi yang ia buat. Dengan kata lain, pengarang tidak terbatas hanya menggunakan satu teknik saja. Berbagai macam teknik tersebut satu sama lainnya saling melengkapi, saling mengisi untuk mencapai nilai artistik dari cerita yang dibuatnya. Dan perlu diingat juga bahwa seorang pengarang mempunyai kebebasan. Ia tidak dibatasi untuk memilih teknik apa yang akan digunakan ketika melukiskan tokoh-tokoh ciptaannya. Berkaitan dengan teknik dramatik sendiri, ada beberapa teknik yang dapat digunakan oleh Love LK ketika akan melukiskan tokoh ciptaannya. Yang pertama adalah teknik cakapan, yaitu teknik pelukisan tokoh, kedirian tokoh, kemudian jati diri tokoh yang dilakukan melalui tingkah laku verbalnya, melalui ucapannya, melalui kata-katanya. Dengan kata lain, jati diri tokoh dilukiskan melalui percakapan atau ucapan yang dilakukan dan juga dilontarkan oleh tokoh yang bersangkutan. Memang kita tahu bahwa tidak semua ucapan yang dilontarkan itu tuh dapat menggambarkan sifat watak dari seorang tokoh, tetapi ucapan yang pokok, kemudian padat dan juga fungsional, ingat ya, fungsional, maka bisa aja menghadirkan atau merefleksikan jati diri seorang tokoh tanpa terkecuali, meskipun itu semua sifatnya tidak sepenuhnya. Teknik yang kedua adalah teknik tingkah laku, yaitu jati diri tokoh dan kedirian tokoh dilukiskan melalui tingkah laku nonverbalnya, yaitu secara fisik. Dengan kata lain, watak, sikap, dan segala hal yang berkaitan dengan kedirian tokoh dilukiskan dan digambarkan melalui tingkah laku, perbuatannya, kemudian sikapnya dalam menyikapi segala hal, ataupun yang lain sebagainya. Dan pada umumnya, perilaku atau tingkah laku ini tuh merujuk pada respons, kemudian tanggapan atau reaksi terhadap berbagai hal, dan dalam kaitannya dengan pewatakan seorang tokoh. Nah, selanjutnya yang ketiga ada teknik perasaan dan juga pikiran, yaitu pelukisan jati diri dan kedirian tokoh melalui jalan pikiran dan situasi perasaan yang dimiliki oleh seorang tokoh. Sebenarnya apa sih yang sering dipikirkan oleh tokoh itu? Atau perasaan apa saja yang sering dirasakan oleh tokoh itu? Nah, hal-hal demikianlah yang sedikit banyaknya dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai watak dan karakter dari seorang tokoh. Perlu diingat bahwa teknik pikiran dan juga perasaan ini tuh kerap kali hadir pada teknik cakapan dan juga teknik tingkah laku. Sebab bagaimanapun juga, cakapan dan tingkah laku ini tuh merupakan buah dari pikiran dan juga perasaan dari seorang tokoh. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua pikiran dan juga perasaan dapat dikonkretkan secara nyata melalui perilaku dan juga ucapan.
Di dunia nyata sendiri, seseorang tidak bisa berbohong atau membohongi hati dan pikirannya, bukan? Begitu juga tokoh-tokoh di dalam cerita fiksi, mereka tidak bisa membohongi pikiran dan perasaannya. Oleh karena itu, teknik pelukisan tokoh dengan ini tuh bisa memberikan gambaran yang lumayan jelas lah mengenai jati diri yang sesungguhnya dari seorang tokoh. Teknik yang selanjutnya adalah teknik arus kesadaran, yaitu pelukisan kedirian tokoh dan jati diri tokoh melalui keadaan atau kehidupan batinnya, melalui sesuatu yang ia sadari atau bahkan berada di dalam alam bawah sadarnya. Memang teknik ini tuh tidak jauh berbeda dengan teknik pemikiran dan juga perasaan, tetapi yang membedakannya teknik ini mempunyai cakupan yang lebih mendalam dibandingkan dengan teknik yang sebelumnya. Oleh karena itu bisa memberikan informasi dan juga bisa mengungkapkan kedirian jati diri tokoh, sifat wataknya itu secara jelas, secara benar begitu, secara sesungguhnya. Watak yang dimiliki seorang tokoh tuh bisa tampil secara nyata begitu, dan tidak bisa ditampik, atau dalam hal ini kalaupun bisa ditampik, sulit untuk ditampik. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik reaksi tokoh, yaitu pelukisan tokoh yang dilakukan melalui reaksi, melalui tanggapan tokoh tersebut terhadap berbagai hal yang ia hadapi, baik itu terhadap masalah, terhadap kejadian, terhadap peristiwa, terhadap kata-kata yang dilontarkan oleh tokoh lain, terhadap sikap tokoh lain, terhadap tokoh perilaku orang lain, ataupun yang lainnya. Nah, bagaimana tokoh menanggapi segala sesuatu itu, dari sanalah kita atau nanti pembaca bisa menafsirkan watak tokohnya itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya ada teknik reaksi tokoh lain, yaitu pelukisan kedirian tokoh yang dilakukan melalui penilaian tokoh lain. Bagaimana seorang tokoh menanggapi atau memberikan tanggapan terhadap tokoh lain. Misalnya tokoh A memberikan tanggapan kepada tokoh B. Sebenarnya tokoh B ini di mata A itu seperti apa? Misalnya tokoh B di mata A adalah orang yang egois, tidak peduli dengan kemanusiaan, adalah orang yang tertutup, ataupun yang lainnya. Sederhananya seperti itu. Namun pada umumnya di dalam cerita fiksi, tokoh utamalah yang mendapatkan perhatian dan mendapatkan penilaian dari tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, barusan ada 6 teknik yang sudah diuraikan. Selanjutnya ada teknik yang ketujuh adalah teknik pelukisan latar. Memang teknik pelukisan latar ini tuh hanya berperan untuk menguatkan sifat atau watak kedirian tokoh yang memang sebelumnya sudah dilukiskan menggunakan teknik-teknik yang lainnya. Dan perlu diketahui juga bahwa teknik latar ini tuh tidak berhubungan secara langsung atau bisa menggambarkan kedirian tokoh. Tetapi latar ini tuh sangat berperan sekali, sebab latar tempat, sosial, budaya itu sangat berkaitan dengan identitas seseorang. Dalam hal ini identitas seorang tokoh. Misalnya tokoh yang berasal dari kelas menengah, kelas bawah, kelas atas, tokoh yang berasal dari Jawa, Madura, Sunda, Kalimantan, ataupun yang lainnya tentu saja mempunyai karakteristik, ciri, sikap yang berbeda, bukan? Nah, itu sedikit gambaran mengenai teknik pelukisan latar dalam melukiskan tokoh. Yang terakhir nih, dan yang menjadi pamungkas dari teknik dramatik yang bisa digunakan di dalam pelukisan tokoh adalah teknik pelukisan fisik. Sama halnya dengan teknik pelukisan latar, teknik ini juga hanya berperan untuk mengintensifkan sifat dari tokoh, untuk mengefektifkan dan mengkonkretkan ciri-ciri yang sudah digambarkan sebelumnya dengan teknik yang lain, dengan cara memberikan gambaran fisik atau dilakukan secara fisik. Misalnya nih, bibir tipis menyaran pada orang yang cerewet, kemudian bibir yang menyungging menyaran pada orang yang keras kepala kah, atau pada orang yang tidak menyukai sesuatu kah, ataupun yang lainnya. Nah, yang perlu diingat, teknik ini tuh berkaitan dengan situasi sosial budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Oleh karena itu tidak bisa digunakan serta-merta tanpa adanya patokan dengan nilai budaya yang berlaku di suatu masyarakat. Nah, LK, itu dia merupakan beberapa teknik dramatik yang bisa digunakan oleh Love LK semuanya ketika akan menulis sebuah cerita fiksi di dalam menggambarkan dan melukiskan tokoh-tokohnya. Apabila ada pertanyaan, yuk langsung saja kita diskusikan di dalam komentar.